Cerita malam ini masih tentang pengalaman-pengalaman mengerikan yang dialami oleh Om Heri dan Wahyu di rumah dinas perkebunan karet yang berada di tengah hutan. Tapi untuk video kali ini, aku akan bikin episode khusus Wahyu. Tentang siapa Wahyu, gimana awalnya dia bisa kerja di perkebunan ini, terus pengalaman-pengalaman pertamanya saat baru banget tinggal di rumah ini, termasuk perkenalannya dengan para penghuni gaib rumah ini. Buat yang ngikutin serial Rumah Hantu di Perkebunan Karet ini, pasti penasaran kan tentang siapa Wahyu? Dan kok bisa gitu dia seberani itu dengan semua teror yang ada? Nggak perlu intro lama-lama, yuk kita cari tahu siapa Wahyu. Hai, aku Wahyu. Aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahku sudah meninggal sejak aku masih SMP. Ibuku seorang ibu rumah tangga biasa yang sehari-hari menjaga dan membesarkan aku serta adik-adik yang semuanya masih sekolah. Oh iya, kami juga punya warung kecil di depan rumah. Dan hasil pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kami. Setelah sekolah, aku dan adik-adikku akan bergantian menjaga warung ini. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, pendapatan dari warung itu memang bisa dibilang cukup lah. Tapi kalau untuk kebutuhan sekolah adik-adikku jelas masih sangat kurang. Itulah kenapa untuk membantu meringankan beban yang ada di pundak ibu, aku memutuskan untuk langsung bekerja begitu lulus sekolah. Pokoknya aku kesampingkan dulu niatku untuk kuliah. Aku melakukan pekerjaan apapun yang sekiranya bisa menghasilkan uang. Membantu paman yang punya bengkel, jadi kenek ikut kawanku yang punya angkot, mengolah sawah orang, jadi kuli bangunan, dan banyak lagi. Pokoknya semuanya aku lakukan untuk membantu meringankan beban ibu. Dalam masa-masa bekerja serabutan itu, dalam hati aku masih selalu berharap suatu saat nanti bisa bekerja di satu instansi pemerintah agar bisa berpenghasilan tetap. Selain itu, ibuku juga pasti bangga kalau aku bisa jadi pegawai negeri. Dan ternyata, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Setelah hampir 4 tahun bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, pada suatu hari, ada seorang teman yang menginformasikan kalau ada perusahaan perkebunan yang membutuhkan beberapa karyawan baru. Dan perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah. Jadi, nanti para karyawannya berstatus pegawai negeri. Dengar-dengar juga, kalau diterima, karyawan baru akan ditempatkan di salah satu perkebunan yang letaknya di Sumatera bagian selatan. Jaraknya sekitar 8 jam perjalanan darat dari rumah. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian aku mendapatkan sebuah surat yang ternyata adalah surat panggilan untuk wawancara dari perusahaan perkebunan yang aku kirimkan lamaran tempo hari. Wah, saat itu mataku berkaca-kaca saat membacanya. Langsung kuberitahu ibu mengenai hal itu. Dan sekali lagi, aku memohon doanya untuk kelancaran wawancara nanti. Sampai akhirnya, setelah menjalani beberapa kali wawancara, aku dinyatakan lolos dan mendapatkan pekerjaan itu. Walaupun pada awalnya masih berstatus honorer, tapi aku tetap sangat bahagia. Ibu bahkan sampai berlinang air mata waktu mendengar kabar ini. Dan ternyata benar, aku memang akan ditempatkan di salah satu perkebunan yang letaknya cukup jauh dari rumah. Dan tentu saja hal ini bikin aku gak bisa sering-sering pulang ke rumah nantinya. Gak apa-apa nak, ibu dan adik-adikmu akan baik-baik saja. Bekerjalah dengan baik. Apapun keadaannya, kamu harus terima dan jalani semua, ucap ibu. Pokoknya pesan ibu, aku harus menjalani pekerjaanku itu dengan baik, apapun keadaannya. Iya, apapun keadaannya. Akhirnya, mulai saat itu, aku berstatus sebagai pegawai perkebunan milik negara di Perkebunan Karet. Perkebunan Karet yang beberapa tahun ke depan akan memberikan pengalaman hidup yang tidak akan pernah aku lupakan. Selama kurang lebih 1 bulan lamanya, aku diberi pelatihan dengan diterjunkan langsung pada satu perkebunan karet yang sudah berjalan puluhan tahun. Dan jujur, cukup menyenangkan. Aku bahkan sangat menyukai sistem kerja dan tugas yang nantinya akan aku jalani di tempat bekerja nanti. Jadi intinya,
Nanti, aku akan membantu pimpinan perkebunan yang akan bertanggung jawab penuh pada perkebunan itu. Yang aku dengar, orang yang akan menjadi pimpinanku nanti adalah orang baru juga sepertiku. Jadi, perkebunan karet yang akan menjadi tempat kerjaku itu nantinya pun adalah daerah penggarapan baru. Perkebunan karet itu adalah kebun yang baru saja diambil alih oleh pemerintah, setelah tadinya dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Aku juga seneng banget pas tahu kalau nanti perusahaan akan memberikan rumah sebagai tempat tinggal. Jadi aku tidak perlu memikirkan biaya tempat tinggal. Selain tempat tinggal, tentu saja aku juga akan diberikan tunjangan makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Intinya, aku hanya perlu membawa badan saja ke tempat bekerjaku nanti. Setelah masa pelatihan, akhirnya perusahaan menganggap kalau aku sudah siap untuk diterjunkan langsung ke lapangan. Baik-baik kamu di sana ya nak. Jaga diri. Jangan tinggalkan sholat. Kamu anak yang kuat dan pemberani. Hadapi setiap masalah dengan bijak, bagaimanapun keadaannya. Nah, itu adalah kalimat yang keluar dari mulut ibu ketika aku pamit untuk berangkat ke tempat kerja yang baru. Jujur, aku cukup sedih untuk berpisah dengan beliau dan ketiga adikku. Tapi, ini semua harus kujalani untuk memenuhi kebutuhan mereka juga. Dengan mengucap bismillah, aku berangkat. Singkatnya, aku sampai juga di sebuah kota kecil di bagian selatan Pulau Sumatera. Di kota ini, aku akan menemui seseorang yang akan menjadi pemanduku pada awal bekerja nantinya. Pak Rusli namanya. Beliau adalah lelaki berperawakan tinggi besar, dengan kumis tebal yang menghiasi wajahnya. Saat itu, aku menemui beliau di rumahnya. Karena Pak Rusli adalah penduduk asli kota ini. Oh ya, di kota ini aku juga memiliki seorang teman kecil yang sudah cukup lama tinggal di sini. Jadi setidaknya aku merasa tidak sebatang kara di tempat ini. Kamu nanti akan saya antarkan ke perkebunan. Oh iya, perusahaan juga memberikan 1 sepeda motor sebagai alat operasional kamu sehari-hari. Begitu kata Pak Rusli pada awal pertemuan. Beliau juga bilang sebaiknya kami ke perkebunan besok hari saja, karena saat itu sudah mulai malam. Selama bermalam di rumah Pak Rusli, aku banyak mendengarkan cerita beliau tentang perkebunan karet yang akan menjadi tempatku bekerja nantinya. Tempatnya sendiri cukup jauh. Perjalanannya sekitar 1 jam menggunakan sepeda motor dari kota kecil ini. Kamu nanti harus hati-hati ya, karena perkebunan itu gak keurus cukup lama sebelum airnya diambil oleh pemerintah. Sekelilingnya juga hutan rindang, jauh dari perkampungan. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Paling lama 3 bulan lagi, rencananya pimpinan kamu akan datang. Hah? 3 bulan lagi, Pak? Bukannya minggu depan beliau datang? Tanyaku. Karena informasi yang aku terima memang seperti itu. Tapi ternyata, menurut Pak Rusli, karena satu dan lain hal, calon pimpinanku itu baru akan datang sekitar 3 bulan lagi. Jadi, selama 3 bulan pertama, aku akan tinggal di perkebunan itu sendirian. Keesokan paginya, menggunakan 2 sepeda motor, kami berangkat menuju perkebunan. Dalam perjalanan, setelah mulai jauh dari keramaian kota, kami mulai memasuki jalan kecil membelah hutan yang sangat rindang. Kanan kiri jalan setapak yang kami lalui hanya pepohonan besar yang menghalangi sinar matahari untuk masuk menyinari daerah itu. Setelah cukup lama melalui hutan rindang, kami pun akhirnya mulai memasuki wilayah perkebunan karet. Dan sejauh mata memandang, yang kulihat memang hanya pohon karet yang berbaris rapi. Pokoknya gak ada pohon lain selain pohon karet yang di sela-selanya terdapat rumput liar setinggi lutut orang dewasa. Benar kata Pak Rusli, perkebunan karet ini memang terlihat sudah tidak terawat dalam waktu yang cukup lama. Selain daun-daun kering yang berserakan, rumput-rumput liar juga nyaris menutupi hampir seluruh permukaan tanahnya. Dan seperti yang manajemen perusahaan bilang kepadaku, hal pertama yang harus aku lakukan adalah membersihkannya. Membersihkan lahan perkebunan yang luasnya mungkin mencapai ratusan hektar. Saat itu, aku dan Pak Rusli berhenti pada satu dataran yang agak tinggi. Nah, pada dataran tinggi ini kami dapat melihat dataran yang lebih rendah.
Sekitar 50 meter dari tempat kami berhenti, aku melihat ada sebuah rumah yang berdiri sendirian. Jadi hanya ada rumah itu saja, dan gak ada lagi bangunan apapun di sekelilingnya. Rumah itu cukup besar, dan ada sedikit tanah kosong di sekelilingnya. Beberapa meter pada kanan kirinya, langsung berbaris pohon karet yang masih termasuk wilayah perkebunan. Di belakangnya, aku dapat melihat pepohonan bambu. Tapi sepertinya pohon-pohon bambu itu sudah berada di luar perkebunan. Saat itu, Pak Rusli mulai menjelaskan tentang keadaan rumah. Sementara aku hanya diam sambil mengangguk sesekali. Setelah itu, kami pun lanjut berjalan menuju rumah yang sudah sangat dekat jaraknya itu. Setelah memarkirkan motor di halaman depan, Pak Rusli dengan cekatan membuka pintu rumah tersebut. Rumah ini sudah bersih. Kamu tinggal menempatinya saja. Kemarin, saya dan beberapa pekerja membereskan rumah ini, katanya. Dan ya emang benar, rumah serta perabotannya dalam keadaan bersih dan rapi. Rumah ini memiliki 3 kamar. 2 kamar berdampingan dengan ruang tengah. 1 kamar lainnya berada di belakang bersama dengan dapur dan kamar mandi. Lalu ketika aku buka pintu belakang, aku langsung berhadapan dengan pepohonan bambu yang rindang. Rumah dan lingkungannya ini persis seperti yang ada dalam bayanganku sebelumnya. Rumah yang benar-benar ada di tengah-tengah perkebunan karet yang jauh dari keramaian. Yang di luar dugaan adalah ternyata aku harus tinggal di rumah ini sendirian selama 3 bulan ke depan, sampai pimpinanku datang. Saya pulang dulu ya. Besok saya akan datang lagi sama para pekerja yang akan membantu pekerjaan kamu di sini. Pamit Pak Rusli. Saat itu sekitar jam 11 siang. Iya Pak, terima kasih. Besok saya tunggu, ucapku. Begitulah, setelah Pak Rusli pergi, aku menjadi satu-satunya orang yang berada di rumah itu. Satu-satunya orang yang berada di perkebunan karet itu. Waktu itu, aku hanya membawa beberapa potong pakaian saja. Selain itu, tidak membawa apa-apa lagi. Makanya, aku dapat membereskan barang-barangku hanya dalam hitungan menit. Setelah selesai beberes, aku menghabiskan waktu untuk melihat-lihat di sekitar rumah. Rumah ini menghadap ke perkebunan karet, dan posisi perkebunan ini sedikit lebih tinggi dari letak rumah. Samping kanan dan kiri berjajar rapi pepohonan karet, sedangkan bagian belakang rumah ditumbuhi oleh pepohonan bambu. Dan dugaanku benar. Pohon-pohon bambu itu sudah bukan termasuk wilayah perkebunan lagi. Jadi udah masuk wilayah hutan. Agak jauh di belakang pohon bambu itu mengalir sungai yang cukup besar. Sungai yang airnya masih tergolong jernih dan bersih. Begitulah sedikit gambaran mengenai sekitar rumah setelah aku telusuri. Setelah berkeliling, sekitar jam 3 sore aku tertidur. Tubuhku yang udah capek banget karena kegiatan yang aku lakukan sejak kemarin membuat tidurku sangat lelap. Saking lelapnya, aku sampai bermimpi hal yang cukup aneh. Jadi, di dalam mimpiku itu, aku merasa sedang berbaring di atas rumput dan sekelilingku berdiri pohon-pohon karet yang tinggi menjulang. Nah, saat aku lagi berbaring itu, tiba-tiba ada beberapa sosok yang datang menghampiri. Sosok-sosok itu berbaju hitam panjang. Dan mereka berdiri mengelilingiku. Totalnya ada 5 sosok. Saat itu aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah mereka karena ada sinar matahari yang menyorot mereka dari arah belakang. Dan yang mereka lakukan hanya berdiri diam sambil mengelilingi aku. Dan saat itu tentu saja aku sangat ketakutan. Siapa mereka? Batinku. Tapi tidak lama, tiba-tiba aku terkesiap dan terbangun dengan keringat yang membasahi tubuh. Beberapa menit setelah itu, aku duduk di pinggir ranjang memikirkan mimpi yang baru saja aku alami. Mimpi yang cukup membuatku ketakutan. Dan karena itu sudah jam 6 sore, aku langsung mandi sambil menunggu waktu sholat maghrib. Saat malam tiba, suasana di perkebunan itu cukup menyenangkan. Langitnya yang cerah membuat sinar bulan yang terpancar cukup terang. Membuat malam menjadi tidak terlalu kelam. Suara-suara binatang seperti jangkrik dan katak membuat suasana menjadi semakin nyaman. Saat itu, aku duduk sendirian di depan rumah, ditemani segelas kopi dan sebungkus rokok. Untuk saat itu, aku sangat menikmati suasana perkebunan.
menikmati keheningan yang jarang banget aku rasakan sebelumnya. Dan jujur, aku sangat menyukainya. Tapi waktu jam menunjukkan pukul 9 malam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mataku ini menangkap pemandangan yang cukup aneh di kejauhan. Sekitar 50 meter di depan, aku melihat satu sosok yang berdiri di bawah salah satu pohon karet. Dan dia itu hanya diam menghadap ke arah tempatku duduk. Sambil memicingkan mata, aku coba menajamkan penglihatan untuk melihat sosok itu. Tapi karena gelap dan agak jauh, tetap saja aku tidak bisa melihat mukanya dengan jelas. Jadi yang tampak hanya bayangan hitam yang berdiri tegak. "Pak," panggilku. Tapi gak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, tidak terlalu jauh di sebelah kanan dari tempat sosok itu berdiri, lagi-lagi muncul satu sosok yang perawakannya nyaris sama. Tapi ya masih berbentuk bayangan hitam seperti siluet aja. Dan lagi-lagi dia diam di bawah salah satu pohon karet. Pada detik itu, aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah sadar kalau ternyata mereka itu mirip banget dengan sosok yang tadi sore hadir dalam mimpiku. Setelah berada di dalam, aku langsung mematikan lampu petromak yang ada di ruang tengah. Dan setelah rumah menjadi gelap serta semakin hening, pelan-pelan aku mulai merasa takut. Apalagi nggak tahu kenapa suara jangkrik dan katak yang tadinya bersaut-sautan tiba-tiba menghilang tidak terdengar lagi. Jadi benar-benar sepi. Wah, aku menjadi semakin takut. Tapi walaupun takut, aku masih penasaran dengan sosok bayangan hitam di luar rumah. Bahkan aku justru menghampiri jendela yang ada di sebelah pintu dan menyikap tirainya untuk mengintip. Dari celah tirai itulah, akhirnya aku dapat melihat kalau sosok itu bukan hanya 2, tapi ada 4. Dan posisi mereka berdiri tidak beraturan. Pokoknya mereka berdiri di antara pohon-pohon karet. Ada yang dekat, ada yang agak jauh. Ada yang di kanan dan ada pula yang di kiri. Wah, aku semakin penasaran sekaligus ketakutan. Dan setelah beberapa detik memandangi mereka, aku pun memutuskan untuk menutup tirai. Lalu duduk di ruang tengah yang masih dalam keadaan gelap itu, sambil merapal semua doa yang aku bisa. Saat itulah, tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari luar. Kira-kira seperti itu bunyinya. Waktu itu, aku belum tahu itu suara apa. Pokoknya suara itu kadang ada, kadang hilang. Kadang deket, kadang jauh. Kayak gitu terus berulang-ulang. Tapi walaupun penasaran, aku sudah terlanjur takut. Gak punya cadangan nyali lagi untuk sekedar mengintip mencari tahu. Sampai akhirnya aku putuskan untuk masuk ke dalam kamar tengah dan mencoba tidur. Tapi ya tetap saja, aku yang masih takut tidak bisa tidur. Karena gak tahu kenapa, aku merasa di luar sana itu kok kayak ada aktivitas yang sedang berlangsung. Tapi akhirnya, sekitar jam 3 pagi, aku pun terlelap saking capeknya. Pagi harinya sekitar jam 6 pagi, aku yang baru bangun duduk di ruang tengah sambil memikirkan kejadian semalam. Karena jujur, ini adalah malam pertama yang cukup aneh. Saat itu, aku sedang menunggu kedatangan Pak Rusli dan para pekerja perkebunan. Para pekerja itulah yang nantinya akan dipekerjakan sebagai buruh lepas harian penyadap karet. Aku juga sudah menyusun kegiatan yang akan kami kerjakan selama 1 minggu ke depan. Dan yang paling pertama, tentu saja membersihkan permukaan tanah perkebunan yang nyaris seluruhnya sudah tertutup oleh rumput liar dan daun-daun kering. Barulah setelah bersih, akan ada beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan agar pohon karet siap disadap. Hampir jam 7 pagi, kabut tebal masih menutupi nyaris seluruh wilayah perkebunan. Udara sejuk pagi yang menyegarkan menemaniku duduk di teras rumah. Segelas kopi dan sebungkus rokok membawa lamunanku menerawang jauh. Sampai saat itu, aku masih merasa sangat bersyukur dengan pekerjaan ini. Pekerjaan yang aku anggap sebagai jawaban dari doa-doaku. Walaupun masih honorer, tapi gaji yang nanti akan aku terima jauh lebih besar daripada penghasilanku bekerja serabutan. Dan lamunanku itu terhenti ketika ada serombongan orang yang mengendarai sepeda motor berjalan mendekati rumah. Ternyata itu adalah Pak Rusli dan para pekerja perkebunan. Setelah semua berkumpul di depan rumah, aku dan Pak Rusli memberikan sedikit pengarahan
Sebagian besar yang kami lakukan dalam beberapa hari ke depan adalah membersihkan seluruh areal perkebunan. Sekitar 50 pekerja membantuku pada hari itu, dan hampir seluruhnya adalah orang-orang yang berasal dari kampung-kampung terdekat. Kebanyakan dari mereka juga orang-orang yang dulu bekerja di perkebunan ini beberapa tahun yang lalu, atau sebelum perusahaan pemerintah ini mengambil alih. Oh iya, Pak Rusli juga berjanji akan terus mendampingiku sampai nanti pimpinanku datang. Sekitar jam 8 pagi, kami mulai membersihkan permukaan tanah yang sudah dipenuhi rumput liar, ilalang, semak belukar, dan sampah-sampah dedaunan lainnya. Dalam proses awal pekerjaan itu, aku juga sambil mencoba mengenal lingkungan perkebunan dan sekitarnya. Perkebunan ini cukup luas. Pokoknya sejauh mata memandang yang terlihat hanya barisan pohon karet yang berjajar rapi. Aku ingin sebanyak-banyaknya mengenal lingkungan perkebunan ini, agar nanti pas pimpinanku datang, aku sudah bisa menjelaskan secara detail mengenai seluk-beluk perkebunan ini, agar beliau dapat langsung bekerja tanpa perlu beradaptasi lebih lama lagi. Dari mana asal kamu, Dek? Tanya salah satu bapak pekerja. Saat itu kami sedang beristirahat makan siang. Si bapak ini umurnya sudah sekitar 40 tahunan, berperawakan tinggi kurus dengan rambut ikal. Saya dari Palembang, Pak. Keluarga tinggal di sana. Oh, kamu nanti tinggal di mana selama bekerja di sini? Tinggal di rumah yang tadi kita pertama kali kumpul, Pak. Saya akan tinggal di rumah itu dengan pimpinan saya nanti. Kebetulan beliau belum datang. Jadi, sambil menunggu pimpinan kamu datang, kamu sendirian di rumah itu? Sampai berapa lama? Tanya si bapak. Di sini, bapak itu mulai menunjukkan mimik wajah yang aneh. Atau mungkin lebih tepatnya khawatir ketika melontarkan pertanyaan itu. Sekitar 3 bulan lagi lah, Pak. Jadi, selama beliau belum datang, ya saya akan tinggal sendirian di rumah itu. Memangnya kenapa, Pak? Sebaiknya kamu tinggal di kota aja, pulang pergi setiap hari. Saya udah pernah bekerja di sini beberapa tahun yang lalu. Jadi kurang lebih saya tahu banget keadaan perkebunan ini dan rumah yang kamu tinggali itu. Jelas si bapak panjang lebar. Memang ada apa dengan perkebunan dan rumah itu, Pak? Aduh, pokoknya saya saranin, kamu jangan tinggal di rumah itu sendirian. Sejauh yang saya tahu, belum pernah ada orang yang mampu menempatinya lama-lama, apalagi sendiri. Jawab si bapak. Saat itu aku hanya bisa diam, karena jujur aku juga masih bingung. Tapi sebelum aku melontarkan pertanyaan lagi, ternyata kami sudah harus melanjutkan bekerja karena matahari sudah mulai condong ke arah barat. Dan sepanjang jam kerja itu, pembicaraanku dengan si bapak pekerja tadi masih menimbulkan banyak pertanyaan di kepalaku. Kira-kira ada apa ya dengan rumah itu? Terus kenapa belum pernah ada orang yang betah tinggal di sana? Ada apa? Pikirku. Padahal kalau ngelihat kondisinya, rumah itu cukup bersih dan lumayan nyaman untuk ditinggali. Walaupun memang perlu ada sedikit perbaikan di beberapa sudutnya. Tapi ya itu bukan masalah besar. Lagi pula bisalah nanti pelan-pelan sambil aku benerin, pikirku. Selain itu, rencananya aku juga pengen nanam rumput dan tanaman-tanaman lain di sekelilingnya, agar lebih enak dipandang mata. Jadi sejauh ini, rumah itu ya baik-baik aja. Walaupun gak bisa dibungkiri juga kalau pada hari pertama tinggal di sana, aku mengalami kejadian-kejadian yang menurutku cukup aneh. Termasuk tadi pagi, tepatnya sebelum aku memulai aktivitas. Gini ceritanya. Jadi kemarin sore pas aku lagi ngeliat-liat keadaan sekitar, aku sempetin bersihin kamar mandi sampai ke sudutnya. Karena menurutku kondisi kamar mandi lumayan kotor. Kamar mandi itu letaknya ada di bagian belakang rumah dan ukurannya cukup besar. Di sana ada bak mandi dan sumur yang letaknya di sebelah kanan. Saat itu aku menguras bak mandi dan membersihkan seluruh permukaannya. Bagian atas sumur yang berbentuk tembok melingkar pun aku bersihkan. Lumut dan jamur yang sempat terlihat sudah kubuang semua.
Intinya, aku yakin banget kamar mandi sudah bersih kinclong. Tapi yang aneh, pas aku mau mandi, aku lihat kamar mandi itu udah kotor lagi. Banyak banget tanah bertaburan pada lantainya. Ember yang digunakan untuk mengambil air di sumur bahkan tergeletak di lantai. Padahal tadinya aku yakin banget sudah menggantungnya di tiang penyangga. Intinya, kayak ada orang yang baru aja makai itu kamar mandi. Padahal jelas-jelas hanya ada aku. Tapi saat itu aku gak mikir macam-macam, karena udah terlanjur antusias juga dengan hari pertama kerja. Jadi ya sebelum mandi aku bersihin lagi itu kamar mandi dan gak kepikiran aneh-aneh. Tapi begitu dengar cerita tentang rumah ini dari si bapak pekerja, entah kenapa aku jadi merasa kalau kejadian tadi pagi itu sebenarnya cukup aneh. Saat sore menjelang, aku duduk bersandar di bawah salah satu pohon karet ketika para pekerja sedang membereskan peralatan mereka dan bersiap untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Suasana sore itu tidak terlalu cerah. Awan cukup tebal terlihat bergelayut di atas langit, menandakan kalau nanti malam akan turun hujan. Pak, nanti kita bareng ya jalan ke kotanya. Ada beberapa perlengkapan rumah yang harus saya beli, kataku pada Pak Rusli. Bagus, nanti malam kamu nginep di rumah saya aja. Besok pagi kita bareng kesininya. Begitu jawab Pak Rusli. Waktu itu aku hanya tersenyum mendengar ajakannya. Bagaimana nanti sajalah, pikirku. Jadi memang ada beberapa perlengkapan rumah yang harus kubeli. Perlengkapan yang sangat diperlukan, seperti lampu templok, gayung mandi, keset, dan lain sebagainya. Bapak, tunggu sini aja ya. Saya mau pulang dulu ngambil motor. Nanti kita bertemu di sini, kataku sambil berdiri dan berjalan pulang. Jarak antara rumah dengan tempat Pak Rusli dan para pekerja berkumpul sekitar 15 menit jika berjalan kaki. Sesampainya di rumah, aku duduk sebentar di ruang tengah, melepas lelah setelah bekerja seharian. Saat itu, jam sudah nyaris pukul 5:30. Saat lagi melamun sambil leyeh-leyeh itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya berasal dari bagian belakang rumah. Kamar mandi lebih tepatnya. Krek, 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 kayak gitu. Suaranya itu kayak suara tali sumur. Jadi kayak ada orang yang lagi ngambil air sumur pakai timba. Wah, siapa ya yang ada di kamar mandi? Pikirku. Kemudian suaranya beda lagi. Biur, biur, biur. Terdengar kayak orang yang lagi mandi. Di sini aku mulai merasa aneh. Berdiri dari duduk, aku mulai mengalihkan pandanganku ke arah kamar mandi. Tapi waktu itu pintunya tertutup. Biur, biur, biur. Suara guyuran air masih terdengar. Benar-benar persis suara orang mandi. Siapa di belakang? Tanyaku. Tapi gak ada jawaban. Dan setelah itu, suara biar biur orang mandi juga berhenti. Jadi suasananya kembali sepi. Beberapa saat kemudian, aku memberanikan diri untuk berjalan mendekat ke kamar mandi. Dan berniat untuk mencari tahu ada siapa di dalamnya. Tapi aku nggak yang langsung buka pintu kamar mandi ya, tapi diem dulu di depan pintunya, memastikan kalau memang tidak ada suara lagi dari dalam. Dan setelah yakin tidak ada suara apa-apa lagi, sambil menahan nafas, aku raih gagang pintu dan memutarnya. Set, pintu kebuka. Tapi kosong. Iya, kamar mandi itu kosong, gak ada siapa-siapa. Saat itu aku sedikit bisa menghela nafas panjang. Walaupun masih cukup heran juga, karena aku yakin banget kalau tadi mendengar ada suara orang yang lagi nimba air sumur lalu mandi. Walaupun nyatanya kamar mandi ini kosong. Dan aku nambah heran lagi pas ngeliat keadaan kamar mandi. Kenapa? Karena kondisinya sama banget kayak tadi pagi. Banyak tanah yang berserakan di lantai. Ember tempat nimba juga di lantai. Pokoknya persis kayak habis dipakai mandi sama orang. Melihat keadaan kayak gitu, mau gak mau, lagi-lagi aku membersihkan kamar mandi. Lalu mulai nimba air sampai penuh dan mandi. Nah, saat lagi mandi ini, samar-samar aku dengar suara lagi. Tapi kali ini berasal dari luar kamar mandi. Kemungkinannya sih di dapur arahnya. Kayak gitu, persis kayak suara yang aku dengar semalam. Dan aku dengar suara itu beberapa kali.
Kayak emang si sumber suara ini diem di dapur. Ngedengar itu, aku langsung berhenti mandi dan mulai pakai handuk. Itu suara apa sih? Batinku. Pelan-pelan aku buka pintu kamar mandi. Karena jujur, aku takut kalau tiba-tiba ada yang ngagetin aku di depan pintu. Dan setelah pintu terbuka, aku bisa bernafas lega karena tidak ada apapun di dapur. Bergegas, aku langsung ke kamar dan berpakaian. Maaf ya Pak, lama ya nunggu saya. Basa-basi, aku menyapa Pak Rusli yang sudah duduk menunggu di atas motornya. Gak apa-apa, ayo kita jalan yuk. Takut keburu gelap. Begitu kata Pak Rusli. Kami pun langsung bergegas berangkat ke kota. Singkat cerita, saat aku selesai berbelanja dan barang-barang juga sudah kuikat di atas jok belakang motor, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan saat lagi bersiap-siap mau balik ke perkebunan, tiba-tiba aku teringat sama Amri. Dia adalah teman sekampung yang tinggal dan bekerja di kota ini. Pada pertemuan kami yang terakhir, dia sempat memberikan alamat tempat tinggalnya dan menyuruhku untuk menyempatkan mampir kalau aku sedang berada di sini. Oke lah, hari ini aku akan mencoba mencari alamat Amri. Lagi pula, ini kota kecil. Jadi seharusnya tidak susah untuk menemukan alamat Amri. Dan benar saja, tidak terlalu lama aku memang berhasil menemukannya. Hei, kamu ternyata. Apa kabar? Ngapo dindak kasih kabar? Ngapo tiba-tiba ada di sini? Begawe di mana sekarang? Kata Amri. Dia memberondongku dengan banyak pertanyaan ketika melihatku berdiri di balik pintu. Kami pun berpelukan. Karena memang sudah cukup lama tidak bertemu. Aku bahkan hampir menangis saking terharunya. Amri ini tinggal sendiri di rumah petakan yang terdiri dari satu kamar dan satu ruang tamu. Di sana ada beberapa rumah yang berbaris berjajar. Rumah Amri berada di paling pojok sebelah kanan. Setelahnya, kami berbincang panjang lebar menggunakan bahasa daerah asal kami, yaitu Palembang. Beberapa gelas kopi dan berbatang-batang rokok menemani dua sahabat kecil yang tengah menceritakan kisah hidup masing-masing setelah berpisah lama. Jadi sekarang kamu begawe di perkebunan itu, terus tinggal di rumah yang ada di tengah-tengah situ juga? Tanya Amri dengan raut wajah yang berubah menjadi sedikit tegang ketika aku menceritakan tempatku bekerja dan di mana aku tinggal. Yuk, aku sudah hampir 3 tahun bekerja di kota ini. Jadi adalah beberapa kali dengar cerita tentang perkebunan itu dari orang-orang yang aku kenal. Banyak cerita yang beredar di perkebunan itu, yuk. Ya walaupun aku juga nggak tahu tentang kebenarannya. Tapi ya syukurlah kalau akhirnya perkebunan itu diambil alih pemerintah. Karena tempat itu udah cukup lama terbengkalai. Kasihan para pekerjanya. Kamu beruntung sebenarnya dapat bekerja di perkebunan pemerintah, yuk. Hanya saja, kamu ya harus sangat hati-hati tinggal di situ. Saranku, kamu tinggal di tempatku ini aja dulu, sebelum pimpinanmu datang. Ya, aku gak tega lah melihatmu tinggal sendirian di tengah hutan seperti itu. Ucap Amri. Pokoknya panjang lebar Amri memberiku wejangan. Jadinya semakin banyak pula pertanyaan yang muncul di kepalaku tentang perkebunan ini. Ini sudah hampir jam 12 malam. Pokoknya aku gak akan ngizinin kamu pulang sekarang. Nginep di sini aja ya. Kebetulan besok dan lusa aku libur. Akan ku antar ke perkebunan esok pagi, ya? Lanjut Amri. Aku pun mengikuti saran Amri dan bermalam di rumahnya. Setelahnya, bahkan kami berbincang panjang lebar hingga nyaris menjelang subuh. Ketika pagi menjelang, Amri memenuhi janjinya mengantarku ke perkebunan. Rencananya, pada malam hari, dia akan menginap di tempatku. Syukurlah, nanti malam aku tidak sendirian. Sedikit banyak itu mengurangi rasa cemasku. Ketika kami sampai, ternyata di depan rumah sudah ramai oleh keberadaan Pak Rusli dan para pekerja. Setelah sedikit berbasa-basi dan membereskan barang-barang bawaan, aku langsung memulai kegiatan. Pada hari itu, kami akan melanjutkan pekerjaan kemarin, yaitu membersihkan lahan sekitar perkebunan. Targetku adalah, dalam waktu sebulan, seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawabku sudah bersih semuanya. Jadi, proses selanjutnya bisa dimulai.
Saat itu, Amri memutuskan untuk tinggal di rumah selama aku bekerja. Dia berniat untuk tidur dan istirahat seharian. Singkat cerita, hari pun berakhir dengan baik. Wilayah yang sudah bersih menjadi bertambah luas, dan aku cukup puas dengan hasil kerja 2 hari pertama ini. Setelah berkumpul sebentar dengan para pekerja di depan rumah, sekitar jam 5 sore, aku persilahkan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian, aku masuk ke dalam rumah dan membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan berpakaian, ternyata di meja ruang tengah sudah tersedia kopi dan singkong rebus. Singkong yang disiapkan oleh Amri. Dan singkong itu sebelumnya kami bawa dari kota. Rencananya beberapa batang singkong akan kutanam di halaman sebelah kiri rumah. Sambil menunggu maghrib tiba, kami kembali berbincang di ruang tengah. Suasana rumah tampak sedikit lebih hidup dengan kehadiran Amri. Orangnya memang suka berbincang dan bercanda. Jadi gelak tawa kami berdua seringkali meledak ketika ada pembahasan yang cukup seru. Hingga akhirnya malam pun tiba. Mengenakan sarung dan kaos oblong, kami melanjutkan berbincang di teras depan rumah. Jadi kami menghadap langsung ke perkebunan yang terlihat tidak terlalu gelap karena cahaya bulan dan cerahnya langit membantu sedikit pencahayaan. Amri kembali menyeduh kopi. Kali ini sudah gelas yang kedua. Beberapa batang rokok juga sudah menemani pembicaraan kami yang seakan tidak ada habisnya. Suara binatang malam kembali terdengar bersaut-sautan, menambah syahdunya suasana malam itu. Untuk beberapa saat, kami sangat menikmati ketenangan dan keheningan di sekitar rumah. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, kejadian aneh mulai terasa. Kamu nyalain kompor, Yu? Enggak, emangnya kenapa, Am? Kamu nyium sesuatu nggak? Mendengar itu, aku langsung menajamkan penciuman. Dan ternyata emang iya, aku mencium sesuatu. Kayak bau kentang rebus ya, Am? Iya nggak sih? Kamu nggak lagi ngerebus kentang di dapur kan? Tanya Amri seperti menegaskan. Enggak, Am. Setelah itu, kami memang mencium aroma kentang yang sedang direbus. Aroma yang tadinya samar, lama-lama menjadi semakin kuat. Kami pun hanya bisa terdiam sambil berpandangan. Bau kentang dari mana ya, Yu? Kata Amri kembali bertanya. Tapi aku ya hanya mengangkat bahu, karena aku juga bingung. Cukup lama bau itu tercium. Kadang hilang, kadang muncul kembali. Awalnya, kami mengabaikan dan tetap melanjutkan perbincangan. Walaupun suasananya mulai sedikit mencekam. Karena suara-suara binatang malam yang tadi bersaut-sautan perlahan menghilang. Angin sepoi-sepoi yang mulai bertiup dari arah perkebunan membuat suasana menjadi semakin dingin. Kami saling berpandangan ketika tiba-tiba suara itu terdengar dari kejauhan. Suara yang sudah pernah aku dengar pada malam sebelumnya. Suara itu kembali terdengar. Kali ini, sumber suara seperti semakin mendekat, tepatnya dari sisi sebelah kiri rumah. Kami pun langsung mengarahkan pandangan ke arah tersebut. Ayo masuk yuk. Tiba-tiba, Amri langsung berdiri dari duduknya dan mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat agak panik. Aku pun mengikuti ajakannya. Setelah sudah berada di dalam, aku langsung mengunci pintu. Lampu petroma biarin nyala aja yuk, jangan dimatikan. Nada suara Amri yang terdengar seperti ketakutan itu membuatku cemas. Waktu itu, kami duduk di ruang tengah. Duduk bersebelahan di bangku panjang menghadap pintu kamar. Bau kentang dan bunyi krek-krek tadi itu petanda yuk, Bisik Amri. Petanda apa, Am? Petanda akan adanya pocong, Jawab Amri dengan suara bergetar. Aku hanya terdiam mendengar penjelasan Amri. Karena aku juga dengar suara itu pada malam sebelumnya. Tapi terdengarnya dari luar rumah. Namun gak kelihatan ada penampakan pocong. Jadinya aku berharap semoga Amri salah. Semoga yang dia bicarakan itu tidak benar. Tidak terasa, jam sudah hampir di pukul 12 malam. Percakapan yang kami lakukan hanya seperlunya saja. Tidak ada lagi gelak tawa dan canda ria. Karena entah kenapa, suasana semakin lama semakin mencekam.
Sesekali aroma kentang rebus tercium di dalam ruangan. Kadang samar, kadang sangat tajam. Kami yang terkejut saling berpandangan ketika tiba-tiba suara itu terdengar cukup keras dari dalam rumah. Sepertinya dari bagian belakang rumah. Yang awalnya terdengar dari luar, kali ini sumber suara jelas banget terdengar di dalam. Beberapa kali kami saling berpandangan. Kemudian secara perlahan mulai menoleh ke arah bagian belakang rumah atau bagian kamar mandi dan dapur. Saat itu, lorong belakang rumah tidak terlalu terang karena hanya mengandalkan penerangan dari lampu petromak yang ada di ruang tengah. Sebelah kiri lorong adalah kamar belakang, sedangkan di sebelah kanan kamar mandi. Dan posisi kami waktu itu hanya bisa melihat pintu kamar belakang. Tapi kami bisa mendengar ketika pintu kamar mandi mengeluarkan suara. Karena kan engsel pintu itu sudah tua dan berkarat. Jadi bunyinya cukup keras ketika seperti ada orang yang membukanya dari dalam. Wah, saat itu kami hanya bisa diam dan sesekali berpandangan satu sama lain. Suara aneh itu terdengar lagi. Bahkan kali ini lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Kami yang ketakutan yakin banget kalau suara itu berasal dari kamar mandi yang pintunya baru saja terbuka. Tiba-tiba, pelan-pelan ada sesuatu yang keluar dari dalam kamar mandi. Sesosok makhluk berwarna putih kusam muncul dalam kegelapan. Kemudian bergerak mendekat ke pintu belakang. Wah, waktu itu kami hanya bisa duduk mematung menyaksikan pemandangan yang sedang terjadi di hadapan. Sosok putih itu kemudian diam berdiri menghadap ke tembok bagian belakang. Jadi, dia berdiri menyamping kalau dilihat dari arah kami duduk. Waktu itu aku dan Amri udah keluar keringat dingin. Jantung juga udah gak karu-karuan. Pas sadar kalau sosok tinggi besar yang sedang berdiri di depan kami itu adalah pocong. Aku bahkan sama sekali gak bisa gerak ketika pelan-pelan pocong itu mulai menggerakkan tubuhnya ke arah kiri. Dan pada akhirnya pocong itu benar-benar berdiri tepat di hadapan kami. Bahkan saking dekatnya, walaupun suasana remang, kami bisa melihat bagian wajahnya. Bagian wajah yang kehitaman dengan bola mata yang seluruhnya berwarna putih. Wah, saat itu kami seperti terhipnotis dengan pemandangan seram tersebut. Sadar yuk, ayo kita pergi dari rumah ini. Akhirnya suara Amri mengagetkanku. Dia pun langsung mengambil kunci motor. Sementara aku juga langsung bangun untuk membuka pintu. Pokoknya kami bermaksud untuk meninggalkan rumah saat itu juga. Dan selama prosesnya, kami sama sekali tidak berani lagi melihat ke arah belakang rumah atau tempat pocong itu berada. Setelah motor sudah berada di luar, aku langsung menutup pintu rumah dan menguncinya. Dalam kegelapan malam, kami berada di atas motor membelah perkebunan karet untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Hai, balik lagi ke aku. Cerita episode Wahyu ini masih ada lanjutannya ya. Buat yang gak sabar, boleh baca sendiri di akun @bristory. Nanti aku taruh linknya di bawah. Tapi buat yang mau dengerin aja, silahkan tunggu video selanjutnya. Makasih banget ya yang udah dengerin. Makasih banget yang udah subscribe. Dan boleh di like jika kalian suka. Sugeng dalu.